kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Marilah kita mendengar ayat renungan hari ini Kamis 18 November 2021 yang dibacakan oleh saudara kita. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kegelisahan yang amat sangat mendalam, hidup dalam ketakutan dan beban hidup yang tidak dapat terselesaikan dengan kekuatan sendiri, serta merta perbuatan kejahatan tersembunyi, bahkan tidak ada jalan dan kekuatan apapun dalam dirinya untuk melepaskan diri dari jeratan akibat perbuatan dosa atau kejahatan yang dilakukan sendiri. Itulah satu pengalaman hidup yang terjadi dalam diri Kain yang disaksikan oleh Alkitab kita. Dalam kesaksian Kejadian, penulis kitab Kejadian ini menggambarkan peristiwa pembunuhan terhadap Habel oleh saudara sendiri, seakan Allah sedang berbantah dengan Kain untuk menyadarkan diri terhadap dosa dan kebodohan dari amarah dan ketidakpuasannya untuk membuatnya tenang kembali, serta kejahatan-kejahatan dan kebohongan lebih jauh bisa dicegah. Inilah contoh dari kesabaran Allah dan kebaikannya yang merendahkan diri bahwa ia mau bertegur sapa secara begitu lembut dengan manusia yang begitu jahat dalam perkara yang begitu jahat pula. Tuhan menghendaki supaya jangan ada lagi yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Gambaran kesabaran Allah itu sungguh luar biasa, menantikan orang berdosa untuk menyadari kesalahan atas dosanya, sebagaimana kitab Injil menuliskan melalui perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Beberapa hal perlu kita perhatikan dari nats renungan hari ini. Yang pertama adalah Allah membuat Kain sendiri bertanya-tanya tentang penyebab ketidakpuasannya dan mempertimbangkan apakah penyebab itu memang beralasan. Mengapa mukamu muram? Amatilah atau perhatikan bahwa Allah memperhatikan semua amarah dan ketidakpuasan kita yang penuh dosa. Tidak satupun wajah marah, wajah iri atau wajah kesal yang terhindar dari perhatian Allah. Bahwa kebanyakan dari amarah dan kegelisahan kita yang penuh dosa akan segera lenyap apabila kita berkenan bertanya dan memohon pertolongan Tuhan. Untuk menyadarkan Kain kembali pada pikirannya yang benar, di sini diperjelas olehnya bahwa manusia sesungguhnya tidak mempunyai alasan untuk marah terhadap Allah. Allah sudah berbuat sesuai hukum kasih-Nya yang sudah ditetapkannya dan tidak pernah berubah. Memang Allah menghadapkan manusia pada pilihan hidup dan mati, berkat atau kutuk. Allah sendiri akan membalas setiap orang menurut perbuatannya dan tidak membeda-bedakan manusia sebagaimana mereka atau manusia suka membedakan diri mereka sendiri. Yang berikut kalau kita perhatikan, Allah menghadapkan pada Kain pilihan hidup dan berkat. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tidak diragukan lagi bahwa mukamu akan berseri, bahkan engkau tahu bahwa mukamu akan berseri, yaitu seandainya engkau berbuat baik seperti yang diperbuat saudaramu. Engkau pasti akan diterima sama seperti dia. Allah tidak membedakan orang, tidak membenci apapun yang sudah diciptakannya, tidak menutup perkenanannya kepada siapapun kecuali mereka dengan sengaja menghilangkannya. Bahwa sesungguhnya
dosa senantiasa mengintip, karena sekarang amarah dan ada dalam hatimu, pembunuhan sudah mengintip di depan pintu. Jalan dosa adalah menurun, dan orang bergerak dari yang buruk menuju yang lebih buruk. Hari ini boleh kita perhatikan sebagai pelajaran renungan bagi kita, di mana orang-orang yang tidak mempersembahkan korban persembahan dengan baik, tetapi ceroboh dan lalai dalam ibadah mereka misalnya terhadap Allah, membuat diri mereka sendiri rentan terhadap godaan-godaan terburuk, dan mungkin dosa yang paling memalukan sudah mengintip di depan pintu. Mereka yang tidak menjalankan ketetapan-ketetapan Allah terancam bahaya melakukan segala kekejian. Itu dapat kita lihat dalam Imamat 18 ayat 30. Tetapi kita yang sudah mengenal dan percaya kepada Kristus boleh memahami nas ini pertanda belas kasihan Allah. Karena persembahan apapun yang kita berikan ke hadirat Allah tidak akan dapat menebus atau menghapus dosa kita. Satu-satunya jalan keselamatan bagi kita adalah menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Allah saja kita sambut dalam iman sebagaimana diberitakan Injil, maka kita akan selamat. Penebusan Kristus sesungguhnya sudah berulang-ulang diberitakan dalam perbuatannya dengan menghadirkan perjamuan kudus di tengah-tengah gerejanya. Itulah jalan kita untuk datang, menghapus kegelisahan, ketakutan, dan keputusasaan atas dosa-dosa harian yang kita lakukan. Kiranya perjamuan kudus yang kita lakukan di setiap gereja, terutama bulan Desember ini, menjadi kabar baik bagi semuanya bahwa pengampunan Tuhan telah tersedia. Terimalah pengampunannya di dalam hatimu. Amin. Kita berdoa. Allah surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu lembut selalu menyapa kami tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dalam diri kami. Kendati pun kami sering lupa atau mengabaikan Engkau, tetapi Engkau setiap waktu datang dan hadir di antara kami. Berkati kami Tuhan dalam segala kehidupan kami, ampuni segala dosa kami. Terimalah kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.